Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suito, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang mata kuliah Hukum Islam dalam rangka menyelesaikan tugas individu dari mata kuliah Hukum Islam itu sendiri yang diampuh oleh Bapak Ahmad Sukron, SH.MH. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi yang tentunya saya harap bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Materi kali ini adalah tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembentukan serikat pekerja. Permasalahan pelik pekerja yang terjadi dalam kehidupan negara saat ini merupakan salah satu problem yang harus diselesaikan. Banyaknya kasus yang terjadi antara lain diskriminasi ras, SARA, pelecehan seksual, ketidakadilan, PHK yang tidak tahu penyebabnya atau yang sering kita kenal dengan PHK sepihak, dan sekelumit permasalahan hak pekerja yang sampai sekarang ini dilihat bahwa kurangnya payung hukum yang dapat melindungi para kaum pekerja secara menyeluruh, serta kurangnya aspirasi para serikat pekerja yang selama ini menjadi badan hukum yang melindungi pada kepentingan kaum pekerja tersebut. Memang kurangnya pendidikan politik bagi kaum pekerja itu sendiri, juga kurangnya aspirasi pekerja dan kepedulian nasib mereka. Menuntut adanya perlindungan hak atas mereka, serikat pekerja yang selama ini ada masih belum bisa secara optimal membela para kaum pekerja dan masih terkadang memihak kepada kepentingan pengusaha ataupun pemerintah. Di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang hak berserikat dan berorganisasi pekerja masih belum optimal dijalankan dan kurangnya mendapat respon dari para pekerja, serta perlu penelitian yang lebih lanjut dan menyeluruh menghadapi tantangan globalisasi. Hak berorganisasi dan berserikat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 merupakan kajian yang patut untuk didalami lebih lanjut, dan kaitannya dengan hukum Islam merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Nah, dalam konteks ini, pandangan hukum Islam terhadap serikat pekerja diharapkan dapat memberikan panduan etis dan normatif untuk mengevaluasi dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Kemudian perumusan masalah. 1. Bagaimana hak serikat pekerja dalam tinjauan hukum Islam? 2. Bagaimana pembentukan serikat pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dalam pandangan Islam? Ketiga, sejauh mana peran serikat pekerja dalam mengakomodir kepentingan para pekerja? Kita langsung dengan permasalahan yang pertama. Bagaimana sih hak serikat pekerja dalam tinjauan hukum Islam? Hak serikat pekerja dalam tinjauan hukum Islam mencakup beberapa aspek penting, diantaranya 1. Kebebasan berserikat. Islam mengakui hak individu untuk berkumpul dan membentuk organisasi, termasuk serikat pekerja, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Islam adalah agama berjamaah dan menganjurkan tindakan kolektif karena mengharuskan para pemeluknya untuk berkumpul dan beribadah secara berjamaah. Islam memberi orang hak untuk bebas berserikat dan berunding bersama, namun tunduk pada aturan umum tertentu. Islam berpendapat bahwa hak ini harus digunakan untuk menyebarkan kebajikan dan kebenaran, serta melarang orang dari kejahatan atau keburukan. Kemudian yang kedua adalah keadilan dan perlindungan hak pekerja. Dalam hubungan kerja, keadilan adalah prinsip utama. Serikat pekerja dapat berperan dalam memperjuangkan keseimbangan antara hak pengusaha dan pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, buruh didefinisikan sebagai individu yang melakukan pekerjaan dengan menerima kompensasi berupa upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 memberikan sejumlah hak kepada buruh, termasuk hak atas upah, waktu kerja dan istirahat yang wajar, keselamatan dan kesehatan kerja, dan cuti, perlindungan hukum, jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dan dalam Islam,
buruh dipandang dengan sangat manusiawi. Hak-hak yang didapat oleh buruh mesti dipenuhi oleh pihak yang mempekerjakannya, baik individu maupun lembaga atau perusahaan. Keterangan ini sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." Kemudian yang ketiga adalah dialog sosial. Islam mendorong dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Konsep yang terkait dengan perundingan bersama adalah konsultasi dengan para pekerja dan serikat pekerja yang mewakili mereka mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan. Al-Quran menuntut konsultasi dengan kata-kata berikut: berkonsultasilah dengan mereka tentang berbagai masalah. Al-Quran tidak hanya memperbolehkan konsultasi, tapi juga mempromosikan prosesnya, mendorong orang untuk melakukan urusan mereka setelah berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan. Al-Quran tidak berbicara positif tentang orang-orang yang memaksakan pandangan mereka kepada orang lain. Tanpa berkonsultasi dengan mereka, konsultasi diperlakukan sebagai kebijakan dan bukan sebagai pilihan. Dan yang terakhir adalah larangan eksploitasi. Eksploitasi buruh adalah suatu tindakan yang dilakukan para pengusaha pada tenaga kerja dalam bentuk kebijakan, aturan kerja, upah, ataupun resiko kecelakaan saat bekerja. Hukum Islam melarang segala bentuk eksploitasi pekerja, sehingga serikat pekerja berfungsi untuk melindungi pekerja dan praktik-praktik yang merugikan. Sudah seharusnya buruh diperlakukan secara manusiawi dengan diberi hak untuk hidup secara layak, bukan malah ditindas. Islam berpandangan bahwa modal tidak dapat menghasilkan laba tanpa adanya seorang pekerja atau buruh. Jadi, buruh maupun pengusaha harus berpikir dua kali jika ingin mengatakan Islam tak mengatur masalah hukum perburuan. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana pembentukan serikat pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dalam pandangan hukum Islam. Islam memandang buruh adalah saudara yang diperlakukan sebaik mungkin oleh majikan. Kemudian memerintahkan setiap majikan untuk memperlakukan buruh dengan baik dalam bentuk menghormati dan menjaga serta bersikap ramah dan tidak memperlakukan buruh secara tidak terhormat. Kondisi ketergantungan para buruh pada pekerjaan yang mendapatkan upah dari pengusaha menyebabkan mereka secara tidak sadar dieksploitasi. Kondisi buruh di Indonesia saat ini masih terbelenggu dan ditekan oleh kelas atas, yaitu pengusaha dan pemerintah. Buruh harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan dalam relasi antar kelas. Oleh sebab itu, Islam memandang sangat penting dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Dan permasalahan yang terakhir adalah sejauh mana peran serikat pekerja dalam mengakomodir kepentingan para pekerja. Peran serikat pekerja dalam mengakomodir kepentingan para pekerja sangat penting dan multifaset. Berikut adalah beberapa aspek utama dari peran tersebut. Peran serikat pekerja yang pertama adalah sebagai perwakilan dalam negosiasi. Serikat pekerja bertindak sebagai perwakilan bagi anggotanya dalam perundingan dengan pengusaha, khususnya dalam hal pengaturan upah, tunjangan, dan kondisi kerja. Kemudian yang kedua, perlindungan hak. Serikat pekerja berfungsi melindungi hak-hak pekerja dari perlakuan yang tidak adil, termasuk diskriminasi, pemecatan yang tidak berdasar, dan pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan. Ketiga, melakukan advokasi dan edukasi. Serikat pekerja mengadvokasi isu-isu ketenagakerjaan dan memberikan edukasi kepada anggotanya mengenai hak dan kewajiban mereka. Keempat,
membina solidaritas. Serikat Pekerja membantu membangun solidaritas di antara pekerja, mendorong mereka untuk bersatu dan memperjuangkan kepentingan bersama. Kelima, mewakili pekerja di tingkat politik. Serikat Pekerja juga dapat terlibat dalam kegiatan politik untuk mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja. Keenam, menciptakan kesadaran kesejahteraan. Dengan program-program yang mereka adakan, Serikat Pekerja membantu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui akses kepada layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. Oke teman-teman, itu tadi adalah seputar informasi yang bisa saya sampaikan seputar pandangan hukum Islam terhadap serikat buruh. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua, dapat memberikan informasi yang baru buat teman-teman semua, dan saya mohon maaf apabila informasi ini kurang dan ada beberapa hal yang saya sampaikan keliru, saya mohon maaf. Karena ini semua karena ketidaksempurnaan saya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di tugas paper berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.